Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Jumat 8 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan, diantaranya seorang pelajar di Pekanbaru Riau nekat menjadi kurir sabu untuk menambah uang saku, serta Gubernur Riau Rusli Zainal jalani sidang perdananya. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, seorang pelajar di Pekanbaru Riau ditangkap polisi lantaran menjadi kurir narkoba. Tersangka mengaku nekat menjadi kurir narkoba lantaran butuh uang untuk jajan dan main game PlayStation. MI, salah seorang pelajar kelas 1 sekolah menengah kejuruan di Pekanbaru Riau, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Tidak main-main, pelajar berusia 17 tahun ini ditangkap lantaran menjadi kurir narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 paket narkoba jenis sabu. Saat diperiksa polisi, tersangka memberikan keterangan berbelit. Namun akhirnya ia mengaku terpaksa menjadi kurir narkoba karena butuh uang untuk jajan dan main game PlayStation. Setiap transaksinya ia diberi uang Rp20.000. Untuk jajan sama main PS? Ya. Dia dapat 20.000. Iya, dulu. Dapat hasil 2. Satu orang tersangka inisial MI dengan umur usia 17 tahun, yaitu pelajar salah satu SMK swasta di Pekanbaru. Kemudian kita lakukan pengembangan, ternyata tersangka tersebut merupakan kurir dari salah satu DPO kita yang mesti kita cari, yaitu inisial DN. Akibat perbuatannya itu, tersangka harus rela meninggalkan bangku sekolah. Saat ini polisi masih memburu tersangka bandar dan pembeli narkoba yang kini masih buron. Dari Pekanbaru, Riau, Syafrial melaporkan. Sementara itu di Lampung, 7 orang yang merupakan satu keluarga ditangkap Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung saat sedang asik mengkonsumsi sabu-sabu. Para tersangka ini diringkus di tempat dan waktu yang berbeda atas laporan warga yang resah atas perbuatan para pengguna narkoba tersebut. Tujuh tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ini ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung di tempat dan waktu yang berbeda. Mereka adalah Bayu Ismail, Febri Hari Susanto, Izwar, Guntur Gunawan, Yunita dan Erniawati, serta Alan Pratama, di mana ketujuh tersangka tersebut merupakan warga Penengahan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dari ketujuh tersangka tersebut, 2 diantaranya masih berstatus pelajar di sekolah menengah atas swasta di Bandar Lampung. Tertangkapnya ketujuh tersangka yang terdiri dari paman, bibi, dan keponakan ini berawal dari laporan masyarakat setempat yang telah resah dengan ulah para tersangka yang seringkali melakukan pesta narkoba di rumah Bayu Ismail. Penangkapan para tersangka ini diawali dengan tertangkapnya 2 tersangka, yakni Bayu Ismail dan Guntur Gunawan saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu dan 1 buah bong atau alat hisap sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, polisi kembali membekuk 5 tersangka lainnya yang tinggal tidak jauh dari rumah Bayu Ismail. Berawal dari tertangkapnya 2 orang, di mana 2 orangnya kita tangkap, sedang menggunakan, kemudian kita kembangkan. Kebetulan di rumah yang kita tuju itu satu keluarga sedang menggunakan semuanya, sehingga kita tangkap, kita amankan. Ternyata memang terbukti semuanya, 7-7-nya ini sedang menggunakan narkoba. Hasil tes urin positif ya? Seluruhnya positif. Kini ketujuh tersangka harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung dan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi balapan liar di Jalan Sungai Sadang, Makassar dibubarkan warga yang kesal dan resah atas adu balap yang kerap dilakukan geng motor di daerah tersebut. Bahkan aparat kepolisian sempat melepaskan tembakan saat membubarkan balapan liar.
Ratusan geng motor yang kerap berulah kembali dibubarkan paksa warga di Jalan Sungai Sadang, Makassar. Pembubaran paksa yang dilakukan warga ini karena warga sudah kesal terkait makin liarnya balapan yang tidak mengenal waktu. Meski berulang kali ditegur, sejumlah geng motor tetap melakukan aksi adu kecepatan di jalan tersebut. Karena sudah seringnya diperingatkan oleh warga dan masih membandelnya para anggota geng motor untuk melakukan aksi kebut-kebutan, warga akhirnya membubarkan paksa dan mengejar para anggota geng motor tersebut dengan kayu dan balok. Bahkan sejumlah anggota geng motor kocar-kacir dan jadi bulan-bulanan warga saat tertangkap tangan. Beruntung kendaraan roda 2 mereka selamat dari pembakaran warga. Aparat kepolisian yang ikut membubarkan aksi kebut-kebutan ini sempat mengeluarkan tembakan peringatan saat menghadang geng motor yang menghindar saat pembubaran berlangsung. Polisi mengamankan sejumlah kendaraan geng motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan ikut mengamankan sejumlah pemuda yang ikut dalam balapan judi tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Oknum Brimob yang telah melakukan penembakan terhadap seorang satpam di Seribu Ruko di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat terancam dipecat. Selain dipecat, pelaku berinisial W berpangkat Bribtu itu akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman cukup tinggi jika memang nanti terbukti sengaja melakukan penembakan. Kepolisian Daerah Metro Jaya terus mengusut tindakan melanggar hukum yang dilakukan oknum anggota Brimob berinisial Bribtu W. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan tindakan yang dilakukan pelaku sungguh menyalahi aturan. Pelaku telah lalai dalam menggunakan senjata api hingga mengakibatkan seorang satpam di Seribu Ruko kawasan Cengkareng, Jakarta Barat bernama Bahrudin tewas. Berdasarkan kabar yang beredar, senjata api diarahkan pelaku ke korban gara-gara tidak mau hormat dan push up. Menurut Rikwanto ada konsekuensi berat yang akan diterima oknum tersebut, yakni dengan pemecatan dari Kesatuan Brimob. Untuk oknum Brimob ini bisa dipersangkakan padanya pasal 338 KUHP, kemudian 359 dan 353. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polres Jakarta Barat. Apa inisial WW akan dicopot dari jabatannya? Ini sedang proses, tentunya secara internal dari kesatuannya tetap akan proses secara etik profesi. Diketahui oknum anggota Brimob berinisial Bribtu W sudah menjadi pengawas satpam di kawasan Jakarta Barat sejak tahun 2009 lalu. Namun kini Bribtu W harus menjalani kehidupannya di balik jeruji besi setelah lalai dalam menggunakan senjata api. Senjata api yang digunakan korban meletus dan pelurunya bersarang ke dada Bahrudin. Menurut Bribtu W, ia hanya ingin menakut-nakuti korban dengan senjata tersebut karena korban tidak mau hormat dan push up gara-gara meninggalkan pos jaga. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Deddy Kusdinar diduga terlibat dalam proses tender lelang proyek Hambalang sebanyak 463 miliar rupiah. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.